Perempuan yang menggali kuburnya sendiri di balik kulitnya, yaitu Puput, yang dimana demi kenaikan jabatan di kantor tempat dia kerja, dia harus nekat memasang susuk dan yang pada akhirnya dia harus merasakan akibatnya, yaitu susah dalam kematiannya. Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang di channel baru kita Misbah Muthaharun. Nah, di channel ini juga menceritakan tentang kisah misteri, kisah horor, kisah apapun itu yang kalian pengen bagikan, kisah pengalaman pribadi kalian, teman-teman kalian, ataupun bahkan pengalaman kalian sendiri. Silahkan kalian boleh banget kirimin cerita-cerita kalian, entah itu cerita misteri, horor, tragedi, romance, apapun itu terserah, pokoknya kalian boleh banget kirimin kalau kalian punya cerita. Nah, semoga di channel baru ini bisa memberikan sesuatu yang agak sedikit berbeda, karena di channel ini tidak hanya menceritakan kisah horor aja, tapi juga cerita-cerita yang lain juga, yang tentunya datangnya dari narasumber. Nah, di video ini saya akan menceritakan tentang kisah yang dimana kisah ini saya beri judul Perempuan yang menggali kuburnya sendiri di balik kulitnya. Dan cerita ini juga datang dari seorang narasumber, yang dimana narasumber ini teman dari si pelaku. Tapi seperti biasa, buat nama, tempat, semuanya itu disamarkan. Jadi buat jaga privasi, kenyamanan, dan juga keamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan bagaimana ceritanya, kelengkapannya seperti apa, kejadiannya bagaimana. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Sebut saja namanya Hana. Jadi Hana ini dia kerjanya tuh di kantoran. Nah, dia punya temen nih namanya Puput. Sama kerjanya di kantoran juga. Tapi kantornya beda. Nggak bareng satu kantor, nggak bareng satu perusahaan. Cuman mereka berdua itu ngekosnya bareng. Nah, jadi Hana ini pulang kerja. Biasanya dia kan duduk-duduk di kursi kayu. Kesukaannya dia tuh yang ada di depan kosnya. Dan itu setiap hari pasti Hana kayak gitu. Duduk sekedar buat ngelepasin penat seharian bekerja. Nah, dia si Hana itu mencoba ngelepasin kancing baju teratasnya, kancing mejanya itu. Ya karena dia gerah. Karena emang lokasi kosnya si Hana sama si Puput ini apa ya, kosannya itu kayak kehimpit sama gedung-gedung tinggi gitu loh. Karena memang ada di ya pertengahan kota besar yaitu Jakarta. Nah, lagi si Hana ini duduk nih depan kamar kosnya, tiba-tiba dia dengar ada yang manggil namanya. Han, lu ada duit nggak? Nah, otomatis Hana nengok dong. Dan dari ujung lorong kosnya itu, si Hana itu ngeliat temennya, yaitu Puput, yang lagi jalan tergopoh-gopoh sambil bawa kantong plastik belanjaan banyak banget. Nah, dari merek-merek yang dia beli, yang menuin tangannya si Puput, nah di sini Hana tahu, ternyata Puput itu memang belanja banyak banget, dan belanjaannya itu barang-barang yang mahal, yang bermerek, yang biasa dipakai buat cewek-cewek, buat dandan, buat bersolek. Nah, seperti itu. Nah, pas sudah deket nih, nyampe si Puputnya, si Hana nanya dong, duit buat apaan? Jadi gini Han, kalau lu ada duit, gue pinjemin dulu. Soalnya besok lusa, gue mau jalan, gue mau makan malam sama bos gue. Begitu kata si Puput. Nah, terus dijawab dong sama Hana otomatis, ya elah, lu kan mau jalan sama bos lu. Masa iya lu modal? Emangnya lu gak dibayarin sama bos lu? Begitu kata si Hana. Bukan buat makan Han. Pokoknya gue butuh banget duit itu. Soalnya biar bos gue naikin jabatan gue. Begitu kata si Puput dengan memohon. Biar si Hana ini ngasih pinjem tuh duit. Ya terus akhirnya si Hana bilang dong, gue mau minjemin lu duit. Asalkan lu mau ngomong terus terang. Duit itu mau lu pakai buat apaan. Tapi kalau lu kagak ngasih tahu gue, duit itu mau dipakai buat apaan, gue nggak mau ngasih pinjam lu duit. Begitu kata Hana. Nah, denger jawabannya si Hana kayak gitu, akhirnya si Puput ini mukanya jadi tegang. Nah, tapi karena emang si Puput ini dia butuh banget tuh duit, nah dia ngedeketin mulutnya tuh ke kupingnya si Hana. Nah, di situ si Puput bisikin Hana, Han, gue butuh duit lu, gue pinjem, itu bukan buat makan, tapi gue mau pasang susuk. Gitu kata si Puput.
Nah, denger si Puput ngomong kayak gitu, bisikin di telinganya si Hana. Hana kaget, dia kayak seolah-olah jantungnya kayak berhenti berdetak. Ternyata temennya itu si Puput minjem duit bukan buat keperluan dia makan atau buat keperluan yang lain, enggak. Tapi ternyata dia pinjem duit itu buat pasang susuk. Jadi gini loh, menurut si Hana, kenapa si Hana ini kaget ketika si Puput ngomong kayak gitu, katanya pinjem duit mau buat pasang susuk? Ya karena menurut pandangannya si Hana tuh Puput itu bukan representasi cewek yang kayak apa ya, yang bau-bau mistis gitu, enggak. Karena si Puput itu representasi cewek modern gitu loh. Jadi dari belanjaan aja dia belinya yang mahal-mahal, yang bermerek. Lah terus kenapa ini kok tiba-tiba dia ngomong pinjem duit katanya mau buat pasang susuk? Itu kan udah jelas-jelas apa ya, klinik. Dan itu sangat bertolak belakang dengan karakter dan gaya hidupnya si Puput. Nah kayak gitu jadi menurut si Hana, makanya dia kaget. Nah sebenarnya Hana tuh males pas si Puput ngomong dia pinjam duit mau buat pasang susuk. Apalagi itu tadi, dia si Hana itu ngelihat si Puput itu dia pulang bawa belanjaan banyak banget, yang belanjaannya itu bermerek dan mahal-mahal. Nah pikirnya Hana tuh, kalau emang lu butuh, ya sebenarnya nggak setuju Hana ini. Tapi kan ya karena dia ngelihat barang bawaannya tuh mahal-mahal, ya kalau emang butuh duit, lu ngapain beli barang-barang yang mahal, sedangkan lu butuh katanya buat pasang susuk. Nah sekarang buat pasang susuk aja lu pinjem. Jadi kayak gitu mikirnya si Hana. Nah tapi keraguannya Hana buat minjemin duit ke si Puput akhirnya ya gagal juga. Karena si Hana itu ngerasa nggak enak banget sama Puput. Ya biar bagaimanapun juga Puput itu yang temennya dia, temen kosnya yang udah deket. Dan mereka itu berteman dari awal, mereka itu ngekos di situ. Kos-kosan yang kayak bunker. Nah jadi memang mereka itu udah akrab banget. Jadi karena nggak enak jadinya si Hana ngasih pinjem terpaksa. Akhirnya ngasih lah tuh si Hana tuh ngasih pinjaman duit ke si Puput. Nah Hana nanya, emangnya lu mau pinjem berapa Put? Nggak banyak sih Han, ya paling 1 juta lah. Nah dikasihnya pinjem tuh duit 1 juta sama Hana. Tapi di sini Hana negesin, dia mau ngasih pinjem tuh duit 1 juta, tapi dengan catatan setelah itu udah Puput nggak boleh yang namanya pasang susuk lagi atau melakukan hal-hal yang berbau klinik, itu nggak boleh. Kalau si Puput ini masih ngelakuin hal itu lagi, si Hana nggak bakalan ngasih pinjam tuh duit 1 juta. Jadi di situ udah dijanji dulu sama Hana. Nah terus di situ si Puput janji, ya udah Han, gue janji, asal lu mau ngasih pinjam duit gue 1 juta, gue janji nggak bakalan ngulangin kayak gini lagi. Gue nggak akan pasang susuk lagi. Dan gue nggak bakalan ngedeketin apa itu yang namanya praktek keklinikan atau perdukunan, nggak akan. Nah terus akhirnya setelah terjadi kesepakatan seperti itu, si Puput pun janji. Nah kata Hana, dia akhirnya ngomong kan, ya udah mana sini rekening lu biar gue transfer langsung, kayak gitu kata si Hana kan. Lah terus dikasihnya tuh nomor rekeningnya Puput. Nah habis dikasih terus kata si Hana, tuh udah gue transfer, lu cek udah masuk belum, gitu kata Hana. Ya udah bentar gue cek ya. Nah terus dicek nih sama si Puput. Nah ternyata udah masuk transferannya yang 1 juta tuh dari Hana. Wah udah masuk nih Han, makasih banget ya Han, lu emang temen gue yang paling baik, the best deh pokoknya, lu terbaik temen gue, sahabat gue. Nah dipeluknya tuh si Hana sama Puput, saking sumringahnya kan. Kata Hana gini, ya udah sih santai aja, yang penting ntar lu balikin dan lu janji, yang penting lu janji nggak bakalan ngulangin kayak gitu lagi. Nah iya janji gue bakalan nggak ngelakuin itu lagi gitu kata Puput kan. Nah di situ si Hana sambil apa ya, kayak ngeliatin HP, kayak ngitung pengeluarannya bulan itu, termasuk pengeluaran yang dikasih pinjam 1 juta itu buat si Puput. Dia hitung, dia rinci semuanya. Nah tapi di sini si Puput masih ada permintaan lagi sama Hana. Han, ini satu lagi nih Han, gue minta tolong banget sama lu. Apaan lagi sih Put? Kan lu tadi mau minjem duit 1 juta, udah gue kasih. Emangnya lu mau minjem apa lagi? Masih kurang. Katanya tadi 1 juta. Bukan itu Han, bukan tentang uang, bukan. Nih, jadi kan gue mau pasang susuk nih besok. Nah, jadi kebetulan hari itu hari Sabtu malam minggu kan. Nah, kata si Puput gini, kebetulan kan besok libur. Nah, terus gue juga nggak ada temen nih buat datang ke orangnya yang mau pasang susuk. Gimana kalau lu temenin gue? Please ya, please, temenin gue. Tolongin gue. Gitu rengeknya si Puput minta tolong sama si Hana. Ya otomatis Hana nggak mau dong. Apaan sih lu Put? Kagak, kagak, kagak. Nggak mau gue. Takut gue sama hal yang begituan. Begitu kata Hana.
Sama Han, gue juga takut. Ya udah kalau lu takut nggak usah ke sana, lu balikin duit gue. Ya nggak bisa lah, gue kan butuh banget. Ya udah kalau emang lu mau maksain buat ke sana, lu minta temenin temen-temen lu aja. Temen lu kan banyak tuh temen kantor. Kalau nggak temen nongkrong lu aja. Ngapain harus gue sih? Han, kalau teman-teman gue pada bisa dan ada yang mau, gue nggak bakalan mohon sama lu buat nemenin gue. Soalnya besok teman-teman gue itu pada nggak bisa, mereka pada sibuk masing-masing. Walaupun besok tuh libur, jadi ada yang jalan sama cowoknya, ada yang pergi kemana, jadi nggak ada yang bisa. Please ya, tolongin gue Han, temenin gue ya, please. Nah, karena sifatnya si Hana ini yang emang gak enakan banget, apalagi sama temen deketnya, terlebih si Puput, dan juga di situ si Puput emang berkali-kali memohon biar si Hana ini mau nemenin Puput pergi ke dukun buat pasang susuk. Ya akhirnya si Hana mengorbankan waktu liburnya yang sedikit cuma sehari, yang biasanya itu dipakai sama Hana buat istirahat, entah tidur, entah ngapain lah, pokoknya istirahat, ya harus dikorbankan. Karena demi itu tadi permohonannya temennya si Puput buat nemenin Puput pasang susuk. Nah sebenarnya nih baik si Puput maupun si Hana, ya Hana ini cuma nemenin sih. Nah mereka berdua itu sebenarnya baru pertama kali datang ke rumah dukun yang masang susuk itu. Nah jadi dukun ini yang masangin susuk ke si Puput sebut saja namanya Kang Trisno. Jadi Kang Trisno sendiri itu sebenarnya dia nggak ngakuin kalau dia itu dukun. Tapi dia itu mengaku bahwa dia hanya punya kelebihan dan itu dianggap sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, tapi anugerah dari Tuhan itu dia lakukan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Cuma salah dipergunakan. Karena apa ya? Yang dia katakan anugerah dari Tuhan terus buat ngebantuin orang-orang yang membutuhkan, tapi dengan cara itu tadi pasang susuk. Pokoknya praktek-praktek klinik lah perdukunan. Dan itu merupakan ini juga sih apa kayak eh, merupakan suatu bisnis buat Kang Trisno ini. Jadi yang melayani pasang susu, pelet dan lain sebagainya, dan itu juga bertarif. Walaupun memang pengakuan dari orang-orang yang udah pernah ke situ manjur juga sih. Cuman ya itu mungkin ladangnya Kang Trisno buat nyari kehidupan. Jadi Kang Trisno ini memang membuka praktek di rumahnya. Meskipun dia buka praktek di rumahnya yang sederhana, yang dimana rumahnya Kang Trisno itu berada di pinggiran kota Jakarta. Rumahnya tuh sederhana. Tapi walaupun Kang Trisno ini buka praktek di rumah sederhana yang terhimpit oleh gedung-gedung tinggi di pinggiran ibu kota nih Jakarta, tapi reputasinya Kang Trisno itu sudah tidak diragukan lagi. Karena apa? Pasiennya tuh banyak, kliennya tuh banyak, nasabahnya tuh banyak. Jadi nggak cuma kayak si Puput ini doang, nggak. Adalah beberapa artis, tapi artis yang belum terkenal sih, artis-artis lokal kayak misalkan mohon maaf nih kayak ya penyanyi dangdut biasa orkes kayak gitu yang biasa dipanggil off air kayak gitu, itu banyak banget. Dan nggak cuma itu, sama kayak si Puput ini karyawan kantor, pejabat kantor, dan bahkan ada beberapa dari instansi pemerintah yang datang ke rumahnya Kang Trisno ini untuk apa? Ya itu tadi, melakukan sarana itu, memasang susuk untuk apa ya, demi kenaikan jabatan, pangkat, dan ada juga buat memikat orang lawan jenis. Pokoknya banyak banget, dan salah satunya itu Puput yang datang ke situ ditemenin sama Hana. Nah, si Puput sama Hana itu kan baru pertama kali datang ke rumahnya Kang Trisno. Lah terus tahu dari mana informasi tentang Kang Trisno? Ya itu tadi yang barusan saya bilang, reputasinya itu sudah tidak diragukan karena lumayan banyak dikenal orang. Dan si Puput itu tahu dari rekan atau teman kantornya sendiri karena memang pasiennya Kang Trisno itu banyak juga dari kalangan orang yang pekerja kantor. Nah, Puput tahu informasi dari temennya, dikasih alamat, dikasih nomor telepon. Nah, jadi sebelum si Puput itu datang ke rumahnya Kang Trisno, terus minjem uang sama Hana, dia itu udah sempet komunikasi sama Kang Trisno lewat telepon. Ya udah komunikasi tentang biayanya, maharnya, dan lain sebagainya. Udah dikomunikasikan. Nah, jadi ketika si Puput pinjam duit ke si Hana, ya itu tinggal berangkat doang. Tinggal apa ya, melakukan prosesi pemasangan susuk itu aja. Nah, pas nyampe di rumahnya Kang Trisno, mereka berdua dipersilahkan masuk. Setelah berbincang-bincang basa-basi sedikit, kemudian akhirnya sampailah ke topik di mana niatnya si Puput ini mau pasang susuk. Nah, tapi pas lagi ngobrol Kang Trisno ini nanya, Kang Trisno itu bilang kayak gini, Mbak,
Di badan kamu ini udah ada nih 15 susuk, yakin mau nambah susuk lagi? Gitu Kang Trisno nanya ke si Puput. Jadi Kang Trisno ini sempat menerawang dulu tentang 15 susuk yang memang udah tertanam di tubuhnya si Puput ini. Pada saat si Puput ini mengutarakan dia pengen masang susuk. Nah itu ditanya, yakin nggak nih mau nambah susuk lagi? Nah di sini Hana kaget dong denger si Kang Trisno ngomong kayak gitu. Dan si Puput pun mengakui. Lah si Hana nanya, oh jadi selama ini lo emang udah pasang susuk Put? Wah lu parah lo. Nah jadi si Hana itu kaget bukan main di situ. Jadi kayak kesambar petir di siang hari bolong. Nggak ada hujan, nggak ada air, nggak ada badai. Tiba-tiba si Hana ini ngerasa kaget kayak tersambar petir. Pas saat si Hana tahu ternyata temennya si Puput ini udah pernah pasang susuk. Dan bahkan sampai 15 susuk yang tertanam di badannya. Nah di sini Hana akhirnya dia baru tahu ternyata selama ini gaya hidup mewahnya si Puput dengan pakaian-pakaian yang mahal, belanjaan-belanjaan yang bermerek yang mahal, terus gonta-ganti cowok, nggak sampai 4 bulan udah ganti lagi dan semua cowoknya itu cowok-cowok tajir, entah itu teman kantornya atau mohon maaf ya kayak om-om kayak gitu dan mereka semua itu ya bisa dibilang kaya. Nah ternyata itu semua didapat dengan cara dia melakukan praktek klinik atau ilmu hitam. Ya dipikirnya Hana ya memang selama ini yang Hana tahu memang si Puput itu mendapatkan itu semua karena dia bekerja keras. Tapi ternyata enggak. Salah dugaannya si Hana. Di situ baru terungkap dan Hana baru tahu. Nah sebenarnya adapun 15 susuk yang tertanam di badannya si Puput itu enggak semuanya berfungsi. Tapi ada beberapa memang susuk itu yang di antara 15 itu yang masih berfungsi. Dan itu ngebuat si Puput ini kayak kelihatan lebih cantik. Terus jadi banyak disukai sama cowok, sama laki-laki. Dan juga karena pengaruh susuk itu bisa ngebuat si Puput ini kayak kelihatan lebih berkarisma. Nah di sini Hana dia baru tahu. Ternyata ini adalah rahasianya si Puput. Biar si Puput ini bisa terus hidup dengan gaya yang menyenangkan, dengan gaya hidup yang mewah. Udah di situ si Hana diem, nggak bisa berkata apa-apa lagi. Pas waktu si Hana nanya, terus si Puput mengakui, udah dia shock. Nah di saat si Hana ini lagi shock, kaget mendengar ternyata temannya itu udah pernah pasang susuk, bahkan sampai 15 susuk yang tertanam di badannya. Nah si Puput ini nanya ke Kang Trisno atau panggilannya ya Mbah Trisno. Nah si Puput ini nanya, Mbah Trisno, saya dengar-dengar katanya Mbah Trisno ini punya susuk yang dimana nanti ketika susuk itu dipakaikan ke si pemakainya, nanti orang tersebut akan menjadi menjadi kuat di atas ranjang. Emang beneran ada Mbah? Si Puput nanya kayak gitu dengan begitu yakin. Oh itu, susuk itu iya benar ada. Tapi biasanya sih dipakai sama bapak-bapak. Tapi kalau misalkan dipakai sama perempuan juga ampuh juga. Tapi hanya saja kamu harus membayar mahar yang sudah kita obrolin, yang udah kita sepakatin di telepon waktu itu. Nah begitu kata si Mbah Trisno ini. Nah mendengar hal itu, semuanya itu jadi makin jelas bagi si Hana. Jadi kaitan antara makan malam, kenaikan jabatan, itu semua ada kaitannya dengan susuk seksualitas yang akan nanti dipasang sama si Puput. Yang dimana itu tujuannya buat nyogok bosnya si Puput. Nah di situ Puput yang memang udah tahu maharnya berapa, yaitu sekitar 5 juta. Nah si Puput tuh ngasih duitnya ke si Mbah Trisno ini. Nah ya termasuk uang yang 1 juta dia pinjam ke si Hana. Jadi Puput itu ternyata punya duit 4 juta. Nah karena maharnya tuh 5 juta, kan kurang 1 juta. Nah dia minjem ke si Hana. Nah itu diserahkan ke si Mbah Trisno ini. Awalnya nggak ada masalah sama sekali dalam proses pemasangan susuk yang terbuat dari tembaga itu. Karena si Puput itu masih dalam keadaan yang baik-baik aja setelah dipasangi susuk tersebut. Dan setelah semuanya susuknya itu dipasang udah selesai nih, semuanya udah beres, kemudian si Puput ini pun ngajak si Hana pulang. Nah jadi mereka pulang ke kosnya itu, mereka pesen taksi online ceritanya nih, karena udah zaman agak kesini. Jadi udah ada tuh yang namanya ya taksi online itu. Nah mereka pesen tuh berdua. Nah sepanjang perjalanan, pas mereka naik taksi online, mereka tuh diem. Ya Puput sesekali ngajak ngobrol Hana, tapi Hana nggak ngerespon sama sekali. Ya mungkin Hana kecewa. Ya kecewanya itu tadi, ternyata si Puput minjem emang buat pasang susuk. Dan susuknya itu susuk untuk meningkatkan gairah seksualitas. Yang dimana susuk itu bertujuan buat nyogok bos di perusahaannya si Puput.
Nah akhirnya karena si Hana ini nggak ngerespon ketika diajak ngobrol sama Puput, ya suasana pada saat itu di dalam mobil ya jadi canggung. Nah di keesokan malamnya pas si Hana ini pulang kerja, itu malamnya si Hana nggak bisa tidur. Nah kenapa si Hana ini nggak bisa tidur? Dia itu nyesel. Jadi di kamarnya itu dia cuma kayak rebahan terus ngeliatin langit-langit kamar kan. Di situ dia ngerasa nyesel banget. Nyeselnya kenapa? Nyeselnya udah minjemin uang ke si Puput, ternyata uangnya itu buat pasang susuk dan susuknya itu susuk pelet atau peningkat gairah seksualitas. Nah itu nyesel banget sih Hana. Ya satu sisi dia pengen nolong temennya, pengen bantu temennya, tapi di sisi lain Hana juga secara nggak langsung dia menjerumuskan temennya karena ngebantu praktek itu. Nah itu yang ada di dalam pikirannya si Hana. Dan si Hana juga ngekhawatirin temennya si Puput karena sampai jam malam di mana si Hana ini belum bisa tidur, itu Puput nggak pulang-pulang. Itu berarti tanda bahwa susuknya itu bereaksi, bekerja. Nah malam tuh terus berlalu sampai besoknya. Ternyata sampai pagi sampai siang Puput itu emang nggak pulang. Nah sampai besok harinya tuh besok paginya ketika si Hana ini udah pulang kerja, kan kayak biasanya dia kalau pulang kerja dia duduk dulu tuh di depan kamar kosnya itu kan ada kursi kayu, kursi favoritnya. Dia duduk di situ istirahat ngelepasin penat. Terus nggak lama datang tuh si Puput, yang dimana saat itu Puput udah naik jabatan dan si Puput itu kelihatan banget tuh mukanya sumringah banget. Nah si Puput ini nyamperin ke tempat duduknya si Hana. Dia ngomong, Han, lu tahu nggak? Gue sekarang udah naik jabatan dong. Dan besok nih, gue mau diajakin main golf dong sama bos gue. Begitu kata si Puput. Main golf, Put. Dalam rangka apa? Si Hana nanya kayak gitu dengan ekspresi yang ketus. Dengan nada yang ketus juga. Nah jadi gini Han, ceritanya bos gue tuh besok mau nemuin koleganya. Nah gue disuruh ikut, gue itu disuruh bawa berkas-berkas. Tapi besok mulainya pagi banget Han. Gue bingung, kalau gue tidur di kamar takutnya gue kesiangan. Soalnya pagi banget. Ah, gimana kalau gue nginep di kamar lu? Boleh nggak Han? Please ya, gue takut kesiangan. Malam ini doang, semalam doang kok. Nah biasanya kan lu bangun pagi nih Han. Lu rajin tuh kalau subuh lu bangun. Nah ntar kalau pas lu bangun sholat subuh gue bangunin. Ya please ya Han, please. Malam ini aja please, janji. Nah begitu rengeknya si Puput ke si Hana. Nah di situ si Hana yang denger rengekannya si Puput ya dia ngangguk. Berarti tanda bahwa si Hana itu setuju kalau si Puput nginep di kamarnya Hana. Ya udah makasih Han, lu emang temen gue, sahabat gue yang paling baik. Pokoknya lu the best deh, pokoknya gue nggak bakalan ngelupain kebaikan lu. Ya udah kalau gitu gue masuk kamar dulu ya. Gue mau mandi, mau bersih-bersih. Ntar malam gue nginep di kamar lu. Nah kemudian si Puput dia masuk ke kamar kosnya. Terus dia mandi, bersih-bersih, ganti baju dan lain sebagainya. Lah ketika di malam hari beneran tuh si Puput jadi nginep di kamarnya Hana. Nah pas malamnya pas mereka berdua tidur, ini kan satu ranjang nih satu kasur, tapi mereka berdua tuh tidurnya saling membelakangi. Ya ada sih beberapa obrolan di antara mereka, cuman dikit doang nggak banyak. Nah setelah itu nggak lama ternyata nggak ada respon nih dari si Puput, berarti si Puput udah tidur. Nah tapi di situ si Hana masih terjaga, dia nggak bisa tidur. Jadi si Hana tuh dia apa ya berusaha keras banget. Ini kenapa ya kok gue nggak bisa tidur? Lah si Puput malah dia enak-enakan tidur kayak gitu, nyenyak banget. Lah gue kayak gini mikirin apa ya? Ya sebenarnya dia ada kekhawatiran mikirin temannya itu si Puput itu. Besok katanya mau main golf. Ya nggak tahu kan setelah itu nanti bakalan apa yang terjadi juga si Hana nggak tahu. Nah itu makanya karena kepikiran itu si Hana nggak bisa tidur. Nah kemudian setelah beberapa lama dia berusaha nih, dia usaha banget biar bisa tidur. Nah pas si Hana ini hampir banget dia mau bisa tidur, tiba-tiba dia nggak ini lagi, nggak fokus buat tidur lagi, dia kebangun lagi kan. Nah kebangunnya itu karena apa? Karena si Puput itu udah nggak ada di kasurnya. Dia bangun, loh ini kemana nih si Puput? Tapi kata si Hana gini, ya udahlah biarin aja. Si Hana tuh mau ngelanjutin tidurnya lagi, tapi nggak bisa. Karena apa? Tadinya ketika si Puput itu kalau perginya ke kamar mandi, jadi Hana mau ngelanjutin tidur, tapi ini enggak. Karena ternyata si Puput itu duduk di depan kaca rias atau meja riasnya si Hana. Yang biasa dijadiin si Hana itu dandan kalau mau berangkat kerja atau mau kemana-mana. Tempat make up lah seperti itu. Nah di situ Hana kaget dong, loh ngapain ini si Puput? Gue kira ke kamar mandi, malah duduk di situ. Nah akhirnya si Hana nanya kan, Put lu ngapain sih di situ malam-malam? Lu dandan mau kemana? Ditanya kayak gitu sama Hana.
Tapi pertanyaannya Hana itu nggak dijawab sama sekali sama si Puput. Si Puput tuh diem aja. Jadi si Puput itu nggak merespon sama sekali tentang pertanyaannya Hana. Dia cuma fokus ngadep ke depan cermin, dia nyisirin rambutnya. Dan si Puput itu nyisir rambutnya itu sampai ke punggung. Padahal rambutnya Puput itu cuma segini panjangnya, nggak nyampe ke punggung, ya sepundak lah. Tapi si Puput itu nyisirin sampai ke bawah kayak gini, disisirin kayak gini. Dan itu kan aneh. Nah, di sini si Hana dia sedikit menyadari itu. Ketika si Puput ditanya dia diam aja nggak jawab, terus pas nyisirin rambut sampai ke punggung padahal rambutnya itu cuma sepundak. Nah, di sini Hana nyadarin bahwa wah ini kayaknya nggak beres nih. Ini kenapa nih si Puput? Nanya lagi kan Hana, "Put, lu kenapa sih Put? Lu aneh banget dah. Udah tidur nih udah malam, lu katanya besok mau bangun pagi, lu mau pergi sama bos lu. Udah tidur, udah malam nih. Lagian lu ditanya diem aja dari tadi, ngapain sih?" Walaupun si Hana itu udah sadar kalau ini ada yang nggak beres. Dan ternyata benar. Dugaannya si Hana bahwa itu ada yang nggak beres. Jadi pas si Puput itu nyisir rambutnya di depan cermin, tiba-tiba Puput itu ketawa kenceng banget di depan cermin. Hana panik dong. Loh, ini bocah kenapa? Kok tiba-tiba ketawa? Nggak ada sebab, nggak ada apa kok ketawa. Nggak ada sesuatu yang lucu. Nah karena panik si Hana, ya dia nenangin si Puput kan, tapi hasilnya nihil tetap aja, nggak ada respon. Jadi si Puput itu seolah-olah nggak nyadarin kalau ada Hana di situ, nggak nganggep ada Hana, terus aja ketawa kenceng. Nah si Puput itu nggak cuma ketawa, dia itu ketawa iya dan juga sambil nangis, dan itu terjadi di waktu yang bersamaan. Dan kata Hana nih, kejadian tersebut itu kejadian yang sangat mengerikan dan itu bakalan berasa ngeri banget walaupun dilihat sama siapapun. Nah di sini si Hana udah ngelihat si Puput kayak gitu kan, dia nangis, dia ketawa di saat yang bersamaan, kenceng kan. Nah dirasa nih keadaan udah semakin memburuk sama Hana, dia panik, akhirnya dia keluar kamar, dia minta tolong ke pemilik kos. Nah kebetulan rumah pemilik kos itu nggak jauh, di seberang kosan mereka doang. Nah si Hana dia keluar, dia ketok-ketok pintunya si pemilik kos, terus keluar tuh si bapak-bapak kosnya. Nah kata bapak kosnya, "Ada apa Mbak Hana?" "Pak, itu Pak teman saya Puput, kenapa Pak? Ada yang aneh." "Loh aneh kenapa?" "Nggak tahu Pak, pokoknya lihat sendiri aja Pak, ayo Pak, saya takut banget." "Ya udah bentar-bentar." Nah akhirnya si pemilik kos itu, bapak-bapaknya itu dia keluar, terus nyamperin tuh ke kamarnya Hana. Nah pas dilihat ternyata bener. Wah ini mah nggak beres ini Mbak. Nah jadi si pemilik kos itu ketika ngelihat si Puput itu udah tahu, dia udah ngerasa ini nggak beres. Nah terus kata si pemilik kos kayak gini, "Mbak Hana, ini Mbak Puput itu lagi nggak beres nih. Dia kerasukan Mbak, dia kesurupan. Ini harus segera nyari bantuan Mbak. Nggak boleh nih didiemin kayak gini aja." "Ya terus nyari bantuan kemana Pak? Saya nggak tahu Pak, saya bingung." "Udah Mbak Hana tenang aja dulu. Kita pikirin dulu. Tenang pokoknya, fokus kita. Jangan panik." Nah setelah si udah tenang nih si Hana sama pemilik kos, kemudian bapak-bapak pemilik kos ini dia balik lagi. "Mbak, kamu tunggu sini dulu ya, saya mau pulang ke rumah, saya mau ngambil handphone." "Pak, saya takut Pak, saya ikut." Nah akhirnya si Hana ikut tuh, ngikut si bapak kos itu ngambil handphone. Nah tapi kamarnya Hana dikunci dari luar. Nah setelah ngambil handphone, "Pak, kita nelponnya dari kamar saya aja Pak, takutnya teman saya si Puput kenapa-kenapa." "Ya udah ayo ke sana." Nah balik lagi ke kamarnya Hana, dibukalah tuh pintu. Nah di situ si bapak kos ini nelpon temennya, kenalannya, yang dimana kenalannya ini ya orang pinter juga. Nah setelah ditelepon itu, beruntungnya itu ditelepon langsung diangkat sama si orang pinter kenalannya bapak kos. Nah setelah diceritain gini-gini, "Tapi gimana, saya mau jemput, di sini keadaannya kayak gini, udah malam juga." "Ya udah gampang, biar saya yang datang ke situ," kata si orang pinter ini kan, temannya bapak kos. Nah kemudian singkatnya si orang pinter ini temannya bapak kos datang. Nah pas datang lihat kondisinya si Puput, di situ langsung mendeteksi ini kejadian nggak wajar nih, nggak biasa. Ini pasti karena susuknya. Jadi langsung tahu orang pintar yang dipanggil sama bapak kos itu. Nah karena si Puput ini kesurupan, dia nangis, teriak, ketawa kayak gitu kan akhirnya bikin gaduh. Nah akhirnya penghuni kos yang lain kan jadi kebangun, penasaran, ngelihat ke situ ada apa sebenarnya yang terjadi. Nah ternyata giliran mereka bangun, si Puput ini lagi kesurupan dan udah ada orang pintar itu tadi yang mau ngobatin. Nah mereka kan semua jadi dengar bahwa ternyata si Puput ini kerasukan karena susuk yang dia pakai. Nah mendengar hal itu yang dikatakan oleh orang pinter ya semuanya, baik itu si Hana, pemilik kos dan juga penghuni kos yang lain ya manggut-manggut doang. Kaget, maksudnya ternyata si Puput selama ini masang susuk dan ini akibat dari susuk yang dia pasang, yang dia pakai.
Nah di sini Hana sebagai teman baiknya dia otomatis panik dong, dia bingung, dia khawatir juga sama keadaannya Puput. Nah si Hana nanya ke orang pintar itu, Pak, bisa nggak kira-kira teman saya itu disembuhin? Gimana Pak caranya biar teman saya itu bisa sembuh, bisa balik lagi sedia kala? Nah terus kemudian dijawab sama orang pintar ini, bisa Mbak, tapi yaitu caranya dengan hanya mencabut susuk-susuk yang udah dipasang di badannya. Kayak gitu kata orang pintarnya. Karena apa Mbak? Kalau susuknya itu nggak dicabut, jadi temannya Mbak ini bakalan sering ngalamin peristiwa yang kayak gini. Dan parahnya lagi, itu bakalan susah banget nanti ketika teman Mbak ini meninggal. Atau di saat menjelang nyawanya itu dicabut, sakaratul maut. Itu susah banget buat matinya. Terus gimana dong Pak? Ya kalau emang bisa disembuhin, ayolah Pak, nggak apa-apa dicabut aja semua susuknya. Ya udah Mbak, ini saya coba ya. Nah terus si orang pintar tersebut, nih kenalannya Bapak Kos, minta tolong ke penghuni kos di situ, pokoknya orang-orang yang ada di situ buat megangin si Puput biar nggak berontak. Nah karena mau dilakuin ini apa namanya ritual pencabutan susuknya itu. Nah terus abis si Puput ini udah dipegangin, di situ terlihat si orang pintar itu kayak merapal sebuah doa atau mantra-mantra gitulah. Nah terus si orang pintar itu nyentuh bagian lehernya si Puput, ya kayak apa ya? Ya mungkin dipegang gini, kalau nggak ya nggak mungkin dicekek sih, ya mungkin dipegang kayak gini lah. Nah itu kata Hana, pas dalam proses pencabutan susuk, orang pintar itu kayak seolah-olah itu kayak nyabut pohon tebu sama akar-akarnya. Jadi kayak kenceng banget gitu loh, kayak apa ya, saling tarik dengan tenaga yang nggak tahu, yang nggak kelihatan. Nah, itu tarik-tarikan antara si orang pintar dengan nggak tahu itu sosok gaib atau apalah itu. Tapi yang jelas itu proses pencabutan susuk seperti itu, menurut Hana. Dan akhirnya proses pencabutan susuk itu pun berhasil. Jadi kena tuh susuk di tangannya orang pintar itu. Nah bentuknya itu kayak warnanya tuh kayak kuning keemasan dan itu terbuat dari tembaga. Dan si Hana kan tahu susuk yang dipasang ke si Puput itu, susuk yang dipasang ke Mbah Trisno itu. Nah itu bisa tercabut. Nah kata orang pintar tersebut ini baru satu yang dicabut. Di dalam tubuh anak perempuan ini masih ada 15 susuk lagi. Dan orang pintar itu tahu. Jadi persis apa yang dikatakan sama Mbah Trisno. Jadi memang sebelum susuk itu tadi, susuk yang buat menaikkan gairah seksualitas, mohon maaf, itu memang sebelumnya si Puput udah ada 15 susuk yang tertanam di tubuhnya. Orang pintar ini juga tahu. Nah, jadi pasca kejadian tersebut, si Hana ini jadi rutin nemenin si Puput buat nyabut sisa susuk yang ada di tubuhnya itu. Dan proses pencabutan susuk-susuknya itu nggak bisa dicabut sekaligus. Yang ke-15-nya itu nggak bisa. Jadi bertahap, satu, 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 kayak gitu. Karena dari 15 susuk itu, si Puput masangnya ke orang yang berbeda-beda. Dicabut satu persatu. Dan siapa yang nanganin? Si yang nanganin itu ya orang yang menangani si Puput yang pertama kali, yaitu temannya Bapak Kos. Nah setelah dilakukan dengan bertahap proses pencabutan susuk itu, nah di sini dampak dari ilmu hitam atau susuk yang dipakai sama si Puput itu udah mulai kelihatan. Jadi gini, si Puput itu selalu apa ya, sering banget ngalamin kesurupan atau kerasukan manakala si Puput ini dia bakalan nyabut susuk yang berikutnya. Itu selalu kesurupan. Jadi apa ya, mungkin kodam atau penghuni jin lah ya yang bersemayam di susuknya itu kayak merespon gitu loh, ada penolakan bahwa seolah-olah mereka itu tahu mereka bakalan dicabut nih, mau dibuang. Nah jadi kayak melakukan perlawanan dan itu merasuki tubuhnya si Puput sehingga dia nggak sadarkan diri, berontak, ngamuk, teriak, nangis, ketawa dan lain sebagainya. Jadi kata Hana juga gini, pernah nih si Puput tiba-tiba dia itu kerasukan, terus ngomongnya itu suaranya, nadanya itu berat, kayak suara laki-laki dan menggema. Dan yang anehnya itu si Puput itu bisa fasih ngomong bahasa Jawa, padahal dia sama sekali bukan keturunan orang Jawa, sama sekali nggak ada. Ya mungkin tahulah bahasa Jawa ya sedikit banyaknya. Ya karena ketika berinteraksi di apa lingkup kerja atau di tongkrongannya kan pasti ketemulah banyak orang di situ. Ya ada dari Jawa, dari Sunda, dari manapun pasti ada. Ya minimal 1-2 kata si Puput ada yang tahu. Nah tapi kali ini enggak, dia itu lancar banget ngomongnya. Sampai-sampai si Hana juga kan bukan orang Jawa juga. Sampai dia tuh ini aneh nih, ngomongnya kok bahasa Jawa. Nah tapi kebetulan bapak kosnya itu kan orang Jawa pemiliknya. Jadi tahu apa itu artinya yang dikatakan sama si Puput itu. Ya intinya poinnya ketika si Puput kerasukan yang ngomong pakai bahasa Jawa itu ya menolak. Menolak untuk disembuhkan dan menolak untuk dicabut susuk-susuknya itu.
Nah, jadi semenjak proses pembersihan susuk atau pencabutan susuk secara bertahap, itu sosoknya si Puput itu menjadi berbeda. Jadi si Puput itu kelihatan kayak orang yang nggak punya semangat hidup. Jadi mukanya tuh jadi murung, terus dia juga nggak pernah berinteraksi sama orang lain, sama sesama penghuni kos, sama bapak kos, bahkan sama Hana itu nggak ada komunikasi. Karena saking murungnya si Puput. Nah, karena ngelihat temennya yang kayak gitu, otomatis Hana jadi nggak tega dong, dia ngerasa sedih. Nah, jadi segala cara dilakuin sama Hana buat ngehibur temennya ini. Jadi pernah nih suatu pagi ceritanya si Hana itu ngajak si Puput buat sarapan. Karena di pikirannya Hana tuh ya karena Puput kan makannya juga kalau nggak diingetin dia nggak makan. Kadang juga disuapin sama Hana. Nah, makanya kata si Hana, ya udah yuk cari sarapan kita keluar sambil refreshing cari angin. Siapa tahu pas melihat dunia luar tuh kayak dapat pencerahan kayak gitu loh. Nah ya, niatnya si Hana seperti itu. Nah jadi Hana tuh antusias banget, membuncah banget karena dia pengen temennya itu sembuh, balik lagi seperti sedia kala. Bukan seperti Puput yang sekarang, yang murung, yang kayak nggak punya semangat hidup, jadi pendiam, nggak pernah ngomong. Itu nggak mau Hana seperti itu. Dia kehilangan sosok Puput yang dulu selalu ceria, periang. Ya walaupun dia punya ini sih, punya hobi hidup dengan gaya yang mewah seperti itu. Tapi nggak masalah, asalkan dia sehat lagi. Itu yang ada di pikirannya Hana. Nah, jadi pas waktu si Hana ini mau ngajakin Puput nyari sarapan itu kan si Puput udah tinggal di kamarnya sendiri. Nah, ceritanya kan pagi-pagi. Nah, si Hana tuh ngetuk pintu kamarnya si Puput. Dia panggil-panggil kan, Put, Put, Puput, tapi nggak ada suara, nggak ada yang nyautin. Nah si Hana manggil lagi, Put sarapan yuk. Nah si Hana itu manggil dan ngetuk pintu kamarnya si Puput buat yang kesekian kalinya. Tapi tetap sama aja, nggak ada tanda-tanda jawaban dari dalam kamarnya Puput. Dan itu ngebikin si Hana itu khawatir. Nah akhirnya si Hana karena dipanggil-panggil nih nggak ada jawaban tuh Puput. Si Hana akhirnya memutar otak gimana caranya biar si Hana itu bisa masuk ke dalam kamarnya Puput. Karena dia khawatir terjadi sesuatu yang nggak diinginkan yang terjadi sama Puput. Dan karena nggak ada pilihan lain, akhirnya si Hana mutusin buat ngedobrak pintu kamarnya Puput. Dia tendang tuh pintu dengan satu tendangan yang kenceng banget. Nah akhirnya pintu kamarnya Puput kebuka. Nah pas si Hana ini masuk ke dalam kamarnya Puput, itu Hana nggak menemukan apapun. Kecuali guling di atas kasur yang ditutupin sama selimut. Jadi gundukan di situ. Nah dipikirnya Hana kan itu Puput masih tidur. Oh pantesan aja dipanggil-panggil nggak nyautin. Oh masih tidur. Pikirannya Hana kan kayak gitu. Tapi ya walaupun pikiran kayak gitu sih Hana sempat takut juga. Maksudnya takutnya, mohon maaf nih, tidurnya si Puput tuh kebablasan. Maksudnya lewat gitu. Karena kan memang kondisinya lagi nggak baik-baik aja, lagi nggak sehat. Nah sambil berhati-hati banget nih Hana, dia perlahan-lahan ngedeketin gundukan selimut di atas kasurnya si Puput tuh. Nah Hana sebelumnya ini nggak pernah ngerasain rasa takut banget, kecuali di pagi itu. Nah kemudian si Hana dia memberanikan diri kan, dia pegang selimutnya, dia tarik tuh pelan-pelan dengan niat pengen ngebuka selimut itu. Takutnya si Puput itu lagi tidur di situ dan lewat tadi itu maksudnya sampai meninggal kan. Nah ditarik tuh selimutnya perlahan-lahan. Dan pas selimutnya ditarik, di situ ya lega nggak lega. Ya leganya gini, ternyata gundukan selimut itu di dalamnya tuh guling, bukan Puput. Berarti ada kemungkinan Puput masih hidup dan baik-baik aja. Itu yang bikin si Hana lega. Tapi nggak leganya, loh Puputnya kemana? Sedangkan pintu dikunci, kuncinya masih di dalam. Nah pas sudah dibuka semuanya nih, nah di situ si Hana nemuin kertas, yang dimana kertas itu udah ada tulisannya. Ya tulisannya Puput pastinya. Nah di tulisan itu bunyinya gini, malam ini jadi malam yang terakhir. Gue udah nggak kuat lagi ngejalanin semua ini. Karena makhluk itu nggak bakalan ngebiarin gue hidup dengan tenang. Dan gue juga minta maaf atas semua kesalahan yang udah pernah gue lakuin. Sekarang yang ada dalam pikiran gue itu cuma rasa malu dan penyesalan. Puput. Seperti itu tulisannya. Nah pas si Hana itu ngebaca surat tersebut, si Hana kan jadi panik kan. Put lu kemana sih Put? Put dicari-cari tuh. Akhirnya si Hana inisiatif buat masuk ke dalam kamar mandi. Nah pas sampai si Hana ini di kamar mandi, jadi surat yang dibaca sama Hana, suratnya Puput, itu kayak menjelaskan apa yang ada di hadapannya si Hana saat itu. Karena apa yang ada di hadapannya Hana? Puput melayang di atas lantai kamar mandi dengan keadaan leher
yang keikat sama kabel listrik. Berarti si Puput gantung diri di kamar mandi. Dan keadaannya itu dia kan gantung diri nih. Itu matanya melotot, lidahnya keluar. Nah, tapi di situ Puput belum meninggal karena masih ada suara yang keluar nih dari mulutnya kayak suara kayak gitu. Itu belum meninggal. Lah, Hana kan kaget, dia teriak, dia lari. Nah, itu bikin geger penghuni kos. Sampai-sampai bapak kos datang lagi ke situ. Nah, mereka semua geger, panik ada apa. Terus kemudian datang ke kamarnya si Puput, melihat ternyata benar Puput gantung diri. Nah, di sini kan semuanya bingung, mau melakukan tindakan apa, mau diturunkan ya mereka khawatir nanti apa ya namanya, karena memang belum diketahui oleh polisi. Nah, akhirnya kata bapak kos gini aja, kita lapor dulu polisi biar polisi ngurus kasus ini. Nah, terus diteleponnya tuh polisi sama si bapak kos ini. Nah, terus kemudian datanglah tuh polisi. Nah, pas polisi datang, kondisinya Puput ini kan memang belum meninggal. Jadi udah diturunin tuh dari kabel yang apa buat gantung diri itu udah diturunin, udah direbahin di kasur. Ternyata Puput masih ada nyawanya. Nah, di sini karena Hana, penghuni kos dan juga bapak kos ini kan tahu riwayatnya Puput seperti apa. Nah, ketika polisi ini mau mengevakuasi, akhirnya kata si bapak kos, gini Pak, soalnya anak ini ada riwayat ini diceritain semuanya kan. Nah, di situ dengan kebijakan polisi, ya udah coba gimana caranya biar masalah ini segera selesai dan jenazahnya kalaupun memang harus meninggal ya diurus dengan selayaknya. Kalaupun masih bisa ada kemungkinan selamat, ya mudah-mudahan bisa selamat dan hidup seperti sedia kala. Nah, akhirnya dipanggillah tuh temennya si bapak kos, orang pinter yang udah nanganin si Puput ini. Sebenarnya Puput itu ada kemungkinan bisa sembuh ketika dalam proses pembersihan atau pencabutan susuk secara bertahap. Nah, tapi karena mungkin tekanan batinnya, pikirannya yang selalu dihantui dengan makhluk-makhluk itu, yang karena mereka tahu mereka mau dibuang dari tubuhnya si Puput. Jadi mereka itu berontak, perlawanan. Yang dibilang di suratnya si Puput itu, makhluk-makhluk itu tidak akan pernah membiarkan aku hidup dengan tenang. Nah, kalimat itu yang dikutip. Ya, akhirnya setelah orang pintar itu datang, kan memang masih ada sisa-sisa susuk. Nah, kemudian akhirnya dilakukan proses pencabutan yang terakhir kalinya kan. Setelah dicabut semuanya susuknya, ternyata nggak sesuai harapan. Harapannya Hana itu ya semoga Puput itu bisa diselamatkan setelah susuk dicabut, kemudian si Puput ini jadi sehat lagi. Tapi ternyata enggak. Si Puput meregang nyawa di situ, meninggal dunia. Sesuai apa yang dibilang sama orang pintar temannya bapak kos. Susuk ini itu sangat berbahaya, ini ilmu hitam. Nah, ilmu hitam ini berdampak, itu bisa mengakibatkan orang yang memakai ilmu hitam ini atau susuk ini, itu nanti ketika menjelang ajal sakaratul maut, itu susah matinya. Dan itu terjadi sama Puput, temannya Hana. Itu terbukti di situ, disaksikan sama Hana, pihak kepolisian, bapak kos, dan penghuni kos yang lain. Ya mereka miris dong, ternyata Puput, gadis cantik, harus tewas mengenaskan dengan cara gantung diri karena depresi, tekanan batin yang selalu diganggu oleh sosok-sosok kodam, yang dimana kodam itu kodam susuknya sendiri yang tertanam di tubuhnya. Dan pada saat itu Puput meninggal, terus kemudian dibawa oleh pihak kepolisian buat diidentifikasi, entah itu mau diapain, otopsi atau apa nggak tahu. Intinya dibawa oleh pihak kepolisian, terus keluarganya dihubungin, datang ke Jakarta dan dijemput. Nah, setelah dijemput di situ ya Hana apa ya, yang namanya temen ya, mereka berteman udah lama, tinggal di kosan yang sama. Jadi sejak pertama mereka tinggal di kos itu, mereka itu selalu bareng-bareng, susah seneng bareng, apa-apa bareng. Ya walaupun sempat ada canggung di antara mereka berdua ketika si Puput ini minjem duit dan si Hana tahu ternyata duit itu buat masang susuk. Nah, itu ada kecanggungan di situ, tapi itu wajar dalam hubungan pertemanan. Ya ada rasa kekecewaan. Nah, tapi ya tetap yang namanya teman baik, sahabat baik pasti ngerasa kehilangan banget. Itu yang dirasain sama si Hana. Nah, jadi seperti itu kisah hidupnya Puput yang tadi saya bilang di awal, perempuan yang menggali kuburnya sendiri di balik kulitnya. Nah, itu maksudnya.
Kubur sendiri apa? Jadi dia itu menggali kuburnya sendiri. Itu berarti dia menjemput kematiannya sendiri. Di balik kulitnya, ya susuk itu yang ditanam di balik kulitnya itu. Ternyata yang dimana si Puput itu dia punya ekspektasi bahwa ketika masang susuk nanti dia bisa naik jabatan. Oke, memang benar. Puput naik jabatan. Tapi semua itu ya sia-sia. Jabatan buat apa? Kalau ternyata akhirnya berujung seperti itu. Dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Hana, terus yang lainnya juga nggak tahu kenapa kok bisa susuk yang dipasang sama si Puput itu sangat membahayakan. Nah setelah itu kan usut punya usut kan, polisi kan otomatis mencari ini dong informasi penyelidikan. Apalagi polisi juga menyaksikan ketika dalam proses kematiannya itu sempat dicabut susuk-susuknya. Nah karena yang terakhir itu si Puput masang susuk ke Mbah Trisno, ya otomatis Mbah Trisno jadi sasaran. Dan setelah itu Mbah Trisno digerebek tuh sama polisi dan prakteknya ditutup. Mbah Trisno dipenjara, dimintai keterangan bahwa semuanya seperti ini. Walaupun kasus kematian sebenarnya nggak cuma Puput aja sih. Ternyata setelah terungkap itu banyak banget. Dan itu nggak tahu gimana ceritanya. Entah itu memang susuk ya sebenarnya tumbal sendiri. Karena gini loh, jadi ada informasi seperti ini. Jadi Mbah Trisno itu kan tinggal di Jakarta. Dia membuka praktek di Jakarta di rumah sederhana. Nah rumah itu bukan rumahnya Mbah Trisno sendiri, tapi rumah sewa. Nah di kampungnya Mbah Trisno itu hidup mewah si Mbah Trisno ini. Jadi rumah di Jakarta, rumah sederhana itu buat memanipulasi. Jadi biar gini loh kesannya. Biar ada kesan dukun banget gitu loh. Karena hidupnya sederhana. Mencerminkan dukun ya walaupun banyak sih dukun-dukun yang kaya. Cuman Mbah Trisno dia konsepnya seperti itu. Nah tapi ternyata di belakangnya tuh di kampung halamannya tuh rumahnya mewah. Dan mohon maaf ini Mbah Trisno memang orang Jawa tapi nggak tahu Jawanya mana. Intinya ada informasi seperti itu kata Hana narasumber kita. Nah ternyata usut punya usut Mbah Trisno itu adalah pelaku pesugihan. Yang dimana dia memanipulasi dengan ilmu hitam pesugihannya itu. Meminta bantuan ke sesembahannya. Jin atau iblis yang dia puja buat mendapatkan kekayaan. Dan itu dengan cara dilakukan itu tadi membuka praktek perdukunan. Praktek klinik seperti itu. Yaitu manipulasi juga. Sehingga dia terkenal, reputasinya itu bagus di kalangan pekerja kantor, artis dan juga pejabat. Nah, seperti itu kurang lebihnya kisah hidupnya Puput yang masang susuk terus kemudian akhirnya dia tewas mengenaskan dengan cara bunuh diri dan di dalam kematiannya terakhir sakaratul maut itu susah buat mati. Nah, semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya. Mohon maaf apabila dalam saya bercerita banyak sekali tutur kata saya yang salah, yang terlalu panjang lebar, berbelit-belit, terus kemudian kurang bisa diterima, dipahami, dan tersampaikan ke kalian semua, saya mohon maaf. Karena itu kelemahan dan kebodohan dari saya pribadi. Tapi kalau ada pelajaran yang bisa diambil, itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada intinya, kalian ambil yang positif aja, yang negatif kalian buang jauh-jauh. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai. Saya doakan semoga kalian sehat selalu. Diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, halal pastinya. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama ceritanya dan videonya, kalian tekan tombol like, komen juga, dan subscribe juga ya. Bantu channel ini biar lebih berkembang. Nah, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri atau horor dan cerita lainnya di channel baru ini. Saya Misbah Mutaharun, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.